Abdus Salam i pakistansk högtidsdräkt som nummer 2. Doa telah terkabul dan kasyaf pun berubah menjadi kenyataan. Abdus Salam lahir pada tanggal 29 Januari 1926 di kota Jhang, Punjab, Pakistan. Kecerdasan beliau sudah nampak sejak kecil, di antaranya beliau sudah mampu menghafal daftar perkalian sampai 40 ketika masih duduk di kelas 4. Beliau selalu mendapat peringkat pertama sejak duduk di kelas 5 sampai kelas 8. Pada ujian kelas 8, beliau mendapat peringkat pertama tingkat kabupaten. Beliau juga mendapatkan peringkat teratas seprovinsi Punjab ketika meraih gelar FA dari Jhang College. Selain itu, beliau meraih peringkat pertama seprovinsi ketika memperoleh gelar BA dari College Government dan sekaligus menjadi pemecah rekor. Beliau menyelesaikan masa try-post beliau di Cambridge University 1 tahun lebih cepat dari target 3 tahun yang ditentukan dan mendapat peringkat pertama. Beliau menyelesaikan studi di jurusan fisika 2 tahun lebih cepat dari target 3 tahun dan meraih peringkat pertama dan membuat para dosen kulit putih berdecak kagum. Berkat dedikasi beliau dalam bidang sains, pemerintah Pakistan menganugerahkan penghargaan Sitare Pakistan kepada beliau pada tahun 1959 dan sekaligus gelar kehormatan Pride of Performance. Pada tahun 1989, beliau mendapatkan penghargaan Nishan-e-Imtiaz dari pemerintah Pakistan. Universitas-universitas terkemuka di dunia pun dengan bangga menganugerahkan gelar kehormatan kepada beliau. Sejumlah negara dan lembaga-lembaga besar internasional juga memberikan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi beliau. Beliau meraih sekitar 24 penghargaan internasional dan gelar kehormatan dari 16 universitas di 5 benua di dunia. Ini semua beliau raih karena keberkatan ilmu. Siapa sangka putra seorang ayah yang sederhana itu ternyata di kemudian hari menjadi menara mercusuar keilmuan. Doa-doa yang mengalir dengan rintihan seorang ayah telah dikabulkan di singgasana ilahi. Abdus Salam telah mengibarkan bendera baru keberhasilan dalam dunia sains. Beliau meraih hadiah Nobel dalam bidang fisika. Enter the King and Queen have already taken their places. Sheldon L. Glashow and Stephen Weinberg of the United States and Abdus Salam of Pakistan for their contributions to the theory of unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles. Nubuatan agung pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah tergenapi. Beliau alaihissalam pernah bersabda, orang-orang dalam jemaatku akan meraih pencapaian yang paripurna dalam ilmu dan ma'rifat sedemikian tingginya, sehingga akan membungkam mulut semua orang yang menolak kebenaran dengan dalil dan tanda-tanda kebenaran. Ini adalah wahyu ilahi yang suatu hari nanti pasti akan terwujud.
This is the centennial anniversary of Einstein's birth, and tonight's recipients have taken a large step toward achieving what Einstein attempted but failed to accomplish, a grand theory which would unite in one elegant equation the four elemental forces of nature. Their citation reads, "For their contributions to the theory of unified weak and electromagnetic interaction, including, among other things, the prediction of the weak neutral current." Nobel laureates Sheldon L. Glashow and Steven Weinberg, both of the United States, and Abdus Salam of Pakistan. Satisfaction expressed by Weinberg is shared by Abdus Salam, who also in 1967 independently arrived at the same theoretical conclusions. Born in Pakistan, Salam left his homeland to study physics. To help others, he pursued a dream. He divides his time between London's Imperial College and here in Trieste, Italy, where he is both founder and director of the United Nations International Center for Theoretical Physics. When I was teaching in Pakistan, it became quite clear to me, this was in the early 50s, that either I must leave my country or leave physics. And with great anguish, I chose to leave my country. This is a calligraphic piece from probably the 14th century, and it invokes the help of the Lord to work a miracle. We consider the center to be a real miracle. Nubuatan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihi salam, telah tergenapi. Dr. Abdus Salam adalah Muslim pertama dan sekaligus orang Pakistan pertama yang meraih penghargaan keilmuan tertinggi ini. Dalam melakukan penelitian sains, Dr. Abdus Salam selalu mencari petunjuk dari kitab suci Al-Quran dan selalu menjelaskan prinsip-prinsip sains dengan berdasar kepada Al-Quran. Dalam setiap berperilaku, beliau senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Mantan Direktur Pakistan Television Corporation, Aslam Azhar Sahib, menuturkan berkenaan dengan figur Dr. Abdus Salam, "Saya mengenal Profesor Abdus Salam sejak masa kuliah dulu. Usia beliau lebih tua 6 tahun dari saya, begitu juga senioritas beliau di universitas. Saya juga bergaul dengan beliau ketika menempuh pendidikan di Cambridge. Saya ingin sampaikan sesuatu berkenaan dengan beliau. Dr. Sahib, Anda tidak membiarkan rasionalitas dan hati Anda terpisah. Ketika mengkhidmati sains, Anda tidak membiarkan diri Anda kehilangan sisi peri kemanusiaan. Sejak awal, Anda telah memahami bahwa jika terdapat kontradiksi antara otak dan hati, maka kontradiksi tersebut dapat berimplikasi juga kepada keseimbangan sains dan keimanan. Anda tidak pernah membiarkan pikiran Anda saja yang berkembang. Hati Anda juga berkembang. Itu menjawab pertanyaan mengapa Anda melewati hidup Anda tidak hanya untuk mengabdi kepada sains, melainkan juga kepada kemanusiaan dan masyarakat. Karena itulah, di atas segalanya, orang seperti saya patut menghormati Anda dan menganggap Anda sebagai idola.